Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita berkumpul pada materi baru ya, materi PPH Badan. Teman-teman insya Allah akan disampaikan oleh Pak Helmi Taruna yang beliau sebagai pemateri dalam materi PPH Badan pertemuan pertama ini. Baik, sebelumnya mungkin Pak Helmi boleh perkenalkan dulu ke teman-teman dari mahasiswa UNAS Bas 5 ini. Baik, ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Helmi Taruna. Ya, sebentar saya berikan biodata saya. Ya, ini adalah biodata saya. Apakah screen saya terlihat jelas? Terlihat Pak. Oke, baik. Ya, ini saya saat ini adalah sebagai managing partner di kantor jasa akuntan Yusuf Helmi dan rekan. Dan juga saya adalah dosen untuk perpajakan dan akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI. Saya kelahiran di Oktober 69 dan saya domisili saat ini ada di Cimanggis, Depok. Untuk pendidikan, saya lulusan dari S1 Fakultas Ekonomi UI, jurusan akuntansi ya. Kemudian saya mengambil S2 di Sekolah Tinggi Manajemen IPMI ya. Bahkan saya ada gelar MBA ya, karena saya waktu itu mengambil jurusan Master Manajemen. Dan pengalaman kerja ya, saya pernah bekerja di kantor akuntan publik di RSM Internasional, Amir Abadi Yusuf, sebagai auditor tahun 1995 sampai 2000. Kemudian pernah menjadi manajer pajak dan manajer keuangan di beberapa perusahaan multinasional ya dari tahun 2002 sampai 2018 ya, itu seperti PT BMW Indonesia, kemudian PT Dentsply Indonesia, kemudian PT Mitsubishi Chemical ya, dan berbagai macam perusahaan. Dan saat ini seperti yang saya jelaskan, saya adalah managing partner di kantor jasa akuntan ya sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan juga saya adalah founder dan komisaris dari PT Ariska Mandiri Sejahtera dari tahun 2011 sampai sekarang. Ya, kemudian konsultan beberapa perusahaan ya khususnya untuk tax dan accounting. Dan untuk nomor WA saya ya ini 0811 178 320 dan ini email saya ya tarunahelmi@gmail.com. Ya. Nah, untuk malam ini ya dan sampai malam kelima ya. Jadi dari pertemuan ke-25 sampai ke-29 ya. Jadi ini ada 28 di sini saya tulis ya. Mulai hari ini ya kita akan membahas mengenai PPH Badan ya atau mungkin kalian pernah mendengar yang namanya pajak penghasilan badan itu adalah pajak penghasilan untuk perusahaan ya. Makanya disebut juga dengan PPH Badan. Nah, dimulai malam ini dari tanggal 28 Agustus ya, di pertemuan ke-25 ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai subjek dan objek dari PPH Badan. Kemudian kita coba melihat nanti bagaimana pelaporannya, kemudian bagaimana kita melihat objek dari PPH Badan ya, secara normalnya seperti apa. Kemudian dari objek dari PPH final, kemudian apa yang dikecualikan dari objek PPH Badan tersebut. Nah, di hari Senin depan, ya, tanggal 2 September, ya, kita akan mulai masuk ke dalam yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Ya. Kenapa ini kita harus pelajari ya? Karena kita akan menghitung dan kita akan melihat ya apa-apa saja Pak biaya-biaya yang bisa dikurangi dan biaya yang tidak bisa sebagai pengurang ya di dalam uh, pajak. Ya. Nah, di sini nanti kita akan lebih memfokuskan bagaimana rekonsiliasi fiskal itu berjalan dan bagaimana proses revaluasi aktiva tetap. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-27 ya di tanggal 4 September ya, kita akan mulai melihat perhitungan biaya penyusutan. Ya, nanti di sini ada kaitannya dengan bagaimana secara akuntansi ya, bagaimana kita melihat penyusutan secara pajak juga ya, termasuk amortisasinya. Dan juga nanti lihat bagaimana dari sisi penilaian persediaan ya termasuk harga perolehannya. Nah, barulah nanti di sini kita coba melihat bagaimana formulasi perhitungan dari PPH Badan secara umumnya. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-28 ya di hari Senin tanggal 9 September nanti kita mulai melihat bagaimana kredit pajak itu sendiri ya. Dan dari situ kita coba lihat simulasi
kasus ya, perhitungan PPh badan ya secara sederhananya, dan nanti coba kita menyusun ya SPT PPh badan tersebut. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima ini nanti saya akan lebih fokus bagaimana kita menyusun SPT PPh badan secara praktek ya menggunakan e-form ya, karena ini nanti ada bagian yang akan kita coba perlihatkan bagaimana kita menyusun SPT PPh badan di dalam elektronik online form yang memang dikeluarkan oleh DJP, Dirjen Pajak, dan juga beberapa contoh soal-soal kasus untuk ujian. Ya, dan di sini adalah pertemuan saya terakhir dengan kalian, khususnya untuk PPh badan. Dan setelah itu, sekitar tanggal 9 September adalah terakhir, berarti nanti di tanggal 16 September itu akan ada ujian, ya ujian untuk menghitung PPh badan. Itu adalah materi yang sekilas yang nanti akan kalian pelajari di dalam PPh badan ini. Baik, kita mulai untuk hari ini ya, saya lanjutkan ya. Jadi fokus di malam ini ya, kira-kira sampai 2 jam lebih ya. Kita akan melihat bagaimana subjek PPh badan, kemudian objek dari PPh badan itu sendiri seperti apa, kemudian kita lihat DPP dan kewajiban pelaporan PPh badan yang statusnya adalah wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Ya. Dan dari situ nanti kita lihat bagaimana objek PPh badan normal dan lihat juga bagaimana objek PPh final dan apa saja yang menjadi pengecualian dari objek PPh badan. Selanjutnya kita coba melihat ya bagaimana subjek pajak itu sendiri ya. Jadi kalian mungkin sudah belajar di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Kita di sini patokannya adalah di pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang PPh. Ya, di situ disebutkan bahwa subjek pajak itu adalah yang disebut dengan orang pribadi ya dan juga ada yang disebut dengan badan. Nah, di kategori orang pribadi ya itu nanti akan terbagi dua, ada yang orang pribadi itu sendiri dan yang satu lagi adalah warisan yang belum terbagi ya sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, ini di sini akan ada perincian yang lebih detail lagi ya, mungkin beberapa materi sebelumnya kalian sudah mempelajari yang mengenai uh, pajak orang pribadi ya, atau kita menyebutnya dengan PPh OP, PPh orang pribadi. Nah, yang akan kita bahas di malam ini dan seterusnya ya itu adalah badan ya, atau juga kita menyebutnya dengan bentuk usaha tetap atau BUT ya. Kita menyingkatnya dengan BUT. Nah, apa yang disebut dengan badan dan apa yang disebut dengan BUT ya nanti akan saya jelaskan ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan badan. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar, ya, apa itu yang disebut dengan badan? Ya, itu adalah sekumpulan orang atau modal yang dia merupakan satu kesatuan, ya, yang dia melakukan suatu usaha ataupun juga tidak melakukan usaha. Ya. Mungkin yang paling umum yang biasa kalian uh, dengar sehari-hari ya, itu adalah PT atau kita sebut dengan perseroan terbatas PT. Ada lagi kita mendengar namanya CV ya, atau kita juga menyebutnya dengan perseroan komanditer ya. Ada lagi BUMN ya atau Badan Usaha Milik Negara ya, atau BUMD apabila dia milik daerah. Nah, dengan nama atau dalam bentuk apapun ya. Jadi dia bisa seperti perusahaan negara yang kalian kenal ya, ada PT PLN, PT Pertamina ya, kemudian ada lagi PT Telkom ya, itu semua adalah BUMN ya. Nah, yang keempat ya, yang disebut dengan badan itu juga kita menyebutnya sebagai firma ya. Firma atau kita singkat dengan FA ya. Itu adalah kongsi ya. Atau juga kita menyebutnya gabungan persekutuan dari beberapa orang untuk membentuk suatu
perusahaan atau badan. Istilah lain juga menyebutnya ada namanya kongsi ya, itu seperti persekutuan dua orang atau lebih. Ya. Nah, yang keenam koperasi. Mungkin ini udah umum ya, koperasi itu adalah iuran dari beberapa anggota untuk membentuk suatu koperasi dengan tujuan untuk kebersamaan ya. Koperasi bisa koperasi simpan pinjam, ya koperasi unit desa dan lain-lain. Dana pensiun ini adalah badan ya. Ada dana pensiun BNI, dana pensiun Bank Mandiri ya. Itu semua adalah kita menyebutnya sebagai badan ya. Persekutuan. Nah, ini sama seperti firma tadi ya. Jadi persekutuan ini adalah eh, kerjasama dari satu atau dua orang atau lebih ya untuk membentuk suatu usaha. Perkumpulan, ya ini perkumpulan seni, perkumpulan tari, ya perkumpulan olahraga itu juga adalah bisa dianggap sebagai badan, ya karena dia dikategorikan sebagai subjek pajak. Ya. Yayasan, nah tentu yayasan ini juga adalah yang disebut dengan badan karena dia mengelola suatu aktivitas perekonomian, aktivitas usaha dan sebagainya. Ya. Nah, ada yang disebut juga dengan organisasi massa atau ormas ya yang sekarang lagi populer ya, Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama itu adalah kita katakan sebagai badan. Nah, termasuk Orsospol ya, organisasi sosial politik ya, partai-partai ya. Itu semua kita kategorikan sebagai badan. Nah, ada suatu bentuk usaha ya, tapi ini mungkin agak kalian kurang bisa tangkap ya. Kenapa itu ia disebut dengan badan? Nah, ini yang kita nanti menyebutnya sebagai kontrak investasi kolektif ya. Nah, ini dia disebut juga dengan bentuk badan lainnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kontrak investasi kolektif ya? Ini bisa saya jelaskan di sini ya. Di sini kalau kalian lihat ya dari slide yang saya uh, lihat yang slide yang saya berikan di sini ya. Yang dimaksud dengan kontrak investasi kolektif ya, di sini ada hal yang kita maksud adalah suatu usaha ya di mana ini adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank custodian. Nah, ini biasanya di perusahaan-perusahaan sekuritas ya, perusahaan-perusahaan untuk penjual beli surat berharga ya. Nah, jadi di sini ada suatu perusahaan ya, ya mungkin kita sebutnya perusahaan A ya. Dia adalah suatu jenis perusahaan sekuritas yang menjual saham. Ya, di sini perusahaan ini dia dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Nah, manajer investasi karena dia mengelola beberapa investasi yang dilakukan secara kolektif ya. Tentunya investasi ini adalah dari beberapa investor ya. Nah, dana-dana yang akan diinvestasikan oleh manajer investasi ini ya, ini tentu nanti akan dimasukkan ke dalam yang namanya bank ya. Di sini disebut juga dengan bank custodian ya. Nah, bank ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan dana-dana tersebut. Nah, si manajer investasi ini dia diberikan hak ya, untuk melakukan pengelolaan investasi tersebut secara kolektif ya. Jadi dia menitipkan ya dana-dana investor ya, kemudian dia kelola ya, entah dia melakukannya dengan menggunakan saham, apakah dia invest dalam obligasi ataukah mata uang asing ya, deposito dan sebagainya itu yang melakukan adalah seorang manajer investasi. Nah, antara manajer investasi dengan bank kastodian ini ada yang disebut dengan kontrak investasi kolektif. Nah, inilah yang nanti dimaksudkan dengan sebagai badan KIK ya. Jadi KIK atau kontrak investasi kolektif ini kita kategorikan sebagai badan. Nah, di sini kita bisa lihat ya di dalam kontrak investasi kolektif ini ada badan, kemudian ada OP orang per orang ya sebagai pemegang unit penyertaan kita sebutnya ya. Nah, ini nanti dia akan melakukan redemption, penarikan terhadap dananya tersebut ya. Nah, dari bank kastodian sendiri ya, nanti kita akan mendapatkan hasil ya. Hasilnya bisa berupa dividen, kemudian bunga obligasi ya, kemudian ada bunga deposito, kemudian ada capital gain saham, kemudian ada
CP dan surat berharga lainnya, ya, commercial paper ya, di sini yang disebut dengan CP. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, KIK ya, ini adalah subjek pajak ya. Jadi ini disebut juga dengan subjek pajak badan ya. Jadi pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan atas reksadana yang berbentuk KIK ini disamakan dengan perlakuan atas perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi. Jadi ini dikategorikan juga sebagai subjek pajak ya. Kita ambil contohnya tadi seperti CV ya, ataupun firma ya, dan persekutuan ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan KIK atau kita sebut dengan kontrak investasi kolektif sebagai, ya, kita lihat di sini sebagai badan ya. Ini ada di poin nomor 12. Oke. Nah, ini semua mengenai definisi badan ini ada di pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP ya, nomor 28 tahun 2007. Nah, selanjutnya ya, saya lanjutkan ya, badan ya. Ini kita bisa menyebutnya dengan subjek pajak dalam negeri ya. Jadi kita ngomongnya ini adalah perusahaan atau badan yang memang ada di negara kita sendiri ya. Jadi di dalam negeri Indonesia ya. Nah, jadi dia bertempat kedudukan atau berdiri itu di Indonesia ya. Nah, ini ada di pasal 2 ayat 3 di Undang-Undang PPH. Kemudian ada juga badan ini yang di luar negeri. Nah, ini yang tadi kita menyebutnya BUT ya. Jadi kalian tadi sempat melihat ada istilah yang namanya bentuk usaha tetap atau kita nyebutnya BUT. Nah, ini adalah badan yang tidak didirikan, tapi dia juga tidak bertempat kedudukannya di Indonesia. Jadi kalau kita mungkin ambil contoh ya, seperti KFC, Starbucks ya, itu dia kita kategorikan sebagai badan, tapi yang namanya BUT atau bentuk usaha tetap. Ya. Nah, dia menjalankan usaha atau kegiatannya itu dia melalui BUT yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini dia membentuk suatu perusahaan yang mewakili dari perusahaan induknya tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan BUT. Nah, kenapa dia dianggap sebagai subjek pajak? Ya, karena dia mendapatkan penghasilan ya dari usaha dia yang dia lakukan di negara kita ya. Nah, jadi dia menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia ya. Ya. Jadi dia menjalankannya ini kegiatannya itu ada di sini melalui BUT-nya dia, badan bentuk usaha tetap tersebut ya. Nah, inilah yang kita maksudkan sebagai badan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, selanjutnya ya, apa itu yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap tadi ya? Jadi kalau kita lebih perinci lagi ya, di sini adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi ya. Jadi dia orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri ya. Atau juga dia bisa menjadi badan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, yang penting kedua-duanya ini ya, baik dia orang pribadi ataupun badan, dia menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia ya. Jadi dia melakukannya di sini ya, sehingga dia dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap. Nah, jadi kalau kita lebih rinci lagi ya, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap ya, itu dia bisa berupa tempat kedudukan manajemen ya. Jadi ada perwakilan dari perusahaan luar negeri yang ingin melakukan bisnis di sini, dia menyewa suatu kantor ya, semacam uh, tempat yang dia bisa melakukan kegiatan walaupun tidak besar ya, hanya satu dua ruangan tertentu. Nah, dia sewa. Nah, itu biasanya eh, untuk memulai suatu bisnis dia biasanya seperti itu. Ya, jadi dia bikin dulu ruangan atau sewa ruangan sebelum dia menyewa tempat yang lebih besar. Nah, dia di situ mulai membentuk perusahaan di Indonesia. Ya. Atau juga cabang perusahaan. Ya, jadi dia langsung buka cabang nih di sini. Gitu. Atau juga kantor perwakilan, ataupun malah gedung kantor sendiri yang besar, ya itu dia
udah kita sebut dengan sebagai BUT, bentuk usaha tetap. Termasuk pabrik ya. Kalau dia ingin membuat pabrik ya, mengolah untuk memproduksi sesuatu barang yang ingin dia jual di sini, nah itu kita sebutnya sebagai BUT. Bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan ya. Bahkan seperti tambang ya atau penggalian-penggalian sumber alam, itu juga kita sebut dengan BUT. Even wilayahnya ya. Jadi wilayah pertambangannya itu sendiri ya, entah wilayah kerja untuk minyak bumi dan gas bumi ya, perikanan, peternakan, pertanian ya, atau kehutanan, itu semua ya wilayahnya itulah kita sebut dengan bentuk usaha tetap. Proyek-proyek konstruksi ya, entah dia instalasi atau proyek perakitan ya. Nah, ini juga kita masukkan sebagai bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, bahkan seperti pemberian jasa ya, dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, ya, yang penting dia dilakukannya lebih dari 60 hari, 2 bulan ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini juga adalah BUT. Nah, atau juga di sini orang atau badan yang bertindak selaku agen, yang kedudukannya tidak bebas. Ya. Atau juga agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan ya dan tidak menanggung resiko ya. Jadi dia tidak bertempat kedudukan di sini tapi dia juga tidak menanggung resikonya. Termasuk di sini ada komputer, agen elektronik ya atau peralatan-peralatan otomatis ya. Itu juga bisa dimiliki, disewa ya atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik ya untuk menjalankan kegiatan usahanya ya melalui internet. Nah, ini yang disebut juga dengan online semuanya. Ya, itu kategorinya dianggap sebagai bentuk usaha tetap. Nah, itu adalah apa yang dimaksud dengan BUT atau bentuk usaha tetap itu seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana yang disebut dengan kewajiban pajak subjektif ya. Jadi subjek pajak tadi kan kita kategorikan ya ada dalam negeri, kemudian ada subjek pajak luar negeri. Jadi subjek pajak itu ya ada dua ini ya. Nah, yang untuk dalam negeri ya itu dia kita menyebutnya badan ya. Nah, dia disebut juga dengan badan ya. Itu apabila dia memang sudah berdiri di Indonesia. Jadi saat didirikannya dia sudah dilakukannya di Indonesia. Kemudian badan itu akan hilang atau dia bisa tidak lagi dikategorikan objek pajak sampai perusahaan atau badan tersebut dibubarkan ya atau dia tidak ada lagi di negara ini di Indonesia. Berbeda dengan yang subjek pajak luar negeri tadi ya atau BUT ya. Ini juga kategorinya adalah apabila dia dikategorikan BUT apabila dia saat melakukan kegiatan atau usahanya itu ya pertama kali itu adalah melalui BUT-nya yang ada di Indonesia ini. Nah, dan dia apabila saat itu juga stop atau berhenti menjalankan kegiatan usahanya, dan saat itu adalah berakhirlah ya kewajiban dia sebagai subjek pajak. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat ya eh, kategorinya ya dari sisi subjek pajak subjektif ya. Kemudian apa menjadi dasar hukum untuk semuanya ini ya? Dasar hukum untuk pajak penghasilan badan atau PPh badan ya. Pertama itu adalah di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya. Di sini tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Mau minum dulu. Nah, tolong Mau minum dulu anjir. tolong suaranya bocor ya. Nggak dikeluarin. Nah, Tolong tolong di mute. udah kayak mendelek gitu. Bisa. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ya, jadi di sini dasar hukum untuk PPh badan ya pertama di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ya, di sini tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ya, tentang pajak penghasilan. Nah, ini berlakunya waktu itu adalah di 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, yang terbaru ya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Di sini mengenai harmonisasi peraturan perpajakan ya yang kita kenal dengan Omnibus Law ya yang sangat populer pada saat itu ya.
Nah, ini mulai berlaku di 1 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Nah, ini undang-undang terbaru untuk PPh Badan. Nah, turunannya untuk pajak ini nanti ada di peraturan pemerintah atau PP. Kemudian ada lagi keputusan Menteri Keuangan ya atau Permenku atau juga keputusan Dirjen ya atau Perdirjen dan atau sampai paling bawah adalah SE Dirjen ya, surat edaran dari Dirjen. Nah, ini adalah dasar hukum yang membawahi untuk PPh Badan. Nah, kita mulai masuk ke objektif pajaknya itu sendiri ya. Jadi di sini lebih rincinya nanti ada di pasal 4 Undang-Undang PPh ya. Nah, objek pajak itu kalau untuk PPh Badan itu adalah penghasilan ya. Jadi setiap badan usaha yang melakukan bisnis ya, entah dia di Indonesia ataupun di luar dan dia mendapatkan income atau penghasilan, dia akan dikenai pajak. Ya, makanya di sini kita menyebutnya sebagai objek pajak ya. Nah, jadi penghasilan itu kalau kita rumuskan itu adalah setiap kemampuan ekonomis, tambahan kemampuan ekonomis ya, yang diterima secara cash atau cash basis ya, atau diperoleh ya melalui accrual basis ya, entah itu dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Yang penghasilan itu nanti dipakai untuk konsumsi ya, jadi menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan. Bisa dalam nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Itulah definisi daripada penghasilan. Nah, kalau kita lihat bagaimana struktur dari penghasilan, ya, di sini kalian bisa lihat ya, penghasilan itu ada yang namanya active income, ya, artinya penghasilan yang diperoleh melalui usaha, ya, melalui dagang, ya, melalui uh, ya usaha-usaha lah yang kita sebut dengan perdagangan, ya, bisa macam-macam jenis perdagangan. Atau juga adalah penghasilan yang diperoleh dari modal. Nah, ini biasanya penghasilan pasif ya atau pasif income. Nah, ini biasanya penghasilan ini diperoleh dari investor yang melakukan pemutaran modalnya ya melalui uh, instrumen seperti pasar modal ataupun melalui hal-hal yang sifatnya income dari berbagai sumber yang memang diperoleh dari pemutaran dananya. Nah, ini yang disebut dengan passive income ya. Jadi dia penghasilan yang didapat dari modal. Ya. Di luar dari itu, kita menyebutnya penghasilan lain-lain ya, atau kita sebut juga dengan other income. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, untuk penghasilan dari usaha ya, ini diambil dari kegiatan operasional, ya, sedangkan penghasilan dari modal itu adalah kegiatan yang sifatnya investasi. Nah, di antara kedua ini kita menyebutnya dengan penghasilan lain-lain atau other income. Nah, ini adalah gambaran bagaimana struktur dari suatu penghasilan. Nah, kesemuanya ini ya itu akan dipotong oleh pihak lain pendapatannya ya penghasilan tersebut ya. Apakah itu tidak final ataukah final ya. Yang tidak final itu nanti bisa dikreditkan sebagai kredit pajak, sedangkan yang final tidak bisa lagi dikreditkan. Nah, ini nanti penjelasannya akan kita lihat ya di slide-slide berikutnya. Nah, kita lihat objeknya, objek dari PPh Badan tersebut ya. Di sini kalau kalian lihat tadi penghasilan ya, itu di sini ada beberapa kategori ya. Ada yang namanya penghasilan dengan objek pajak menggunakan tarif normal. Ini warna hijau ya. Nah, ini di sini kita gunakannya pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Nah, kemudian kalau yang warnanya biru ini objek pajak yang tarifnya final. Ya, ini masuk di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dan yang warnanya ungu ini adalah non objek pajak, jadi dia tidak dikenai pajak. Dan ini ada di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, ini dari sini kita bisa lihat bahwa penghasilan itu akan ada tiga treatment ya. Ya, ada yang menggunakan tarif normal, ada yang tarif final, dan ada yang tidak dikenakan. Nah, kita coba lihat yang objek PPh tarif normal ya. Nah, di sini ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Nah, yang pertama adalah laba usaha.
Ya, jadi kalau kalian perhatikan, ya, laba ya itu adalah keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan karena penjualan atau juga pengalihan harta. Maksudnya di sini ada aset yang dia keluarkan untuk dijual, ya itu disebut dengan pengalihan harta. Nah, termasuk di sini adalah keuntungannya karena pengalihan harta tersebut kepada perseroan. Jadi kalau dia mendapatkan dia menjual aset perusahaan, kemudian dia mendapatkan keuntungan. Nah, itu keuntungan itu adalah objek dari pajak, ya. Apakah itu perseroan, apakah persekutuan, ya, ya, ataukah dari badan lainnya, biasanya penggantian saham, ya. Ini juga adalah objek. Nah, yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham. Ya, jadi kalau misalnya di antara pemegang saham dia melakukan jual beli sahamnya, ya, dia di situ akan mendapatkan gain atau capital gain atau keuntungan. Ya. Nah, ini bisa juga dilakukan antar sekutu kalau di dalam firma ya atau persekutuan. Ya, ataupun dari anggota-anggota dari beberapa perseroan ya. Ya, entah dia CV, apakah yayasan dan sebagainya itu semua kalau mereka melakukan penjualan ya, antara mereka itu tetap dia dikenakan pajak ya. Nah, yang ketiga keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, ya, pemekaran ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang tiba-tiba harus dibubarkan ya, yang kita sebut dengan likuidasi ataupun juga ada merger penggabungan ya. Nah, termasuk juga misalnya diperbesar, pembesaran, pemekaran, ya, atau pemecahan, ya, dan reorganisasi, ya, semuanya. Nah, di situ kan nanti akan ada yang namanya keuntungan atau profit yang diperoleh. Nah, profit inilah yang nanti menjadi objek dari pajak penghasilan. Ya. Nah, yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, ya, kecuali yang diberikan kepada keluarga, ya. Di sini yang sedara dalam garis keturunan lurus, satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, dana sosial, termasuk yayasan koperasi, ya, atau orang pribadi, ya, yang menjalankan usaha mikro kecil yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, jadi di sini apabila ya, jadi ada pengalihan harta, ya, jual beli, perdagangan di antaranya, ya, yang bisa berupa hibah ya atau bantuan atau sumbangan ya. Yang penting dia tidak di dalam satu keturunan keluarga. Nah, itu dia dikenakan pajak ya. Nah, makanya di sini ya termasuk badan sosial, pendidikan ya, semua juga di sini ya nanti akan diatur bagaimana pengaturannya ya nanti akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenainya. Ya. Nah, yang kelima, ya ini adalah juga keuntungan karena penjualan atau penalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Ya, jadi kalau misalnya ada proses penjualan di dalam tambang, ya, jadi di sini dia turut membiayai, memodai, ya di dalam perusahaan tambang tersebut. Nah, ada profitnya, ada keuntungannya, itu harus dikenakan pajak, ya. Nah, yang lain adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membayar pajak, kemudian tahu-tahu pembayaran ke pajak itu kita terima lagi ya dalam hal misalnya entah restitusi ya atau pengembalian ya kita nggak tahu ya. Nah itu semua dimasukkan ke dalam laba atau profit dan adalah ini menjadi objek dari PPh. Bunga, ya bunga juga di sini termasuk premium, diskonto, ya atau imbalan karena jaminan pengembalian utang, itu semua dikategorikan sebagai uh, objek PPh, ya. Ataupun juga dividen ya. Dividen ini keuntungan pemegang saham ya, karena pemegang saham memegang saham tertentu di akhir tahun perusahaan itu untung atau profit. Nah disinilah mereka mendapatkan yang namanya dividen, ya. Nah, di sini dividennya ya bisa dari perusahaan asuransi ya kepada pemegang polis ya. Ini adalah objek PPh. Dan royalti ya atau imbalan atas penggunaan hak ya. Royalti ini misalnya kita mendapatkan royalti dari cipta lagu yang kita buat. Nah, di sini royalti ini
tentu kita akan mendapatkan pendapatan ya atau penghasilan dari sini. Nah, ini adalah objek daripada pajak penghasilan. Ya. Dan masih banyak lagi ya yang menjadi objek PPh ya, tentunya dengan yang tarif normal tadi ya. Nah, yang berikutnya di sini adalah selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan dia melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya, jadi dia ingin menghitung ulang aktiva tetap atau fixed asetnya, kira-kira nilainya berapa dan apakah di situ ada keuntungan. Ya. Nah, kalau bila misalnya sampai terjadi selisih lebih, ya artinya di sini ada profit ya, dari nilai awal dengan yang nilai yang setelah dihitung kembali. Nah, itu nanti akan menjadi objek pajak. Ya. Sewa, kemudian dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi kalau perusahaan itu menyewakan eh, inventaris kantornya ya seperti misalnya ekskavator kalau dia misalnya perusahaan-perusahaan alat berat, ya. Nah, tentu dia akan mendapatkan income ya terhadap yang dia sewakan tersebut. Nah, income ini adalah objek daripada PPh. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ya, ini jadi misalnya ada pembayaran ya cicilan, angsurannya itu semua menjadi objek dari pajak penghasilan. Keuntungan karena pembebasan utang. Ya, jadi yang dimaksud di sini kalau misalnya kita berhutang, kemudian pada saat itu hutang kita dianggap selesai, dibebaskan dari hutang. Nah, tentu di sini dia mendapatkan keuntungan kan dari hal itu. Nah, di sini adalah menjadi objek pajak. Ya. Tapi di sini ada peraturannya nanti yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan sampai jumlah berapa keuntungan tersebut dapat dipajaki ya. Kemudian keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ya. Tentu kalau kita jual beli mata uang ya dolar dengan rupiah ataupun rupiah dengan pound sterling ya di situ kan biasanya akan ada namanya selisih ya selisih kurs ya yang bisa menjadi profit juga dari pemiliknya. Nah, selisih inilah juga menjadi objek PPh. Atau selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Oke, tadi sudah ya. Premi asuransi, ya asuransi di sini premi juga menjadi objek pajak penghasilan. Kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, jadi kalau misalnya ada wajib pajak ya, dia melakukan kegiatan usaha ya secara free bebas ya. Nah, itu mereka mendapatkan iuran ya. Nah, di sini nih iuran ini sebenarnya adalah dimaksudkan sebagai pendapatan ya yang memang dikumpulkan ya dari beberapa orang-orang tersebut ya dalam perkumpulan itu. Nah, ini juga menjadi objek dari PPh. Nah, yang berikutnya adalah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ya, yang dimaksud di sini adalah ada kita mendapatkan suatu penghasilan ya yang memang penghasilan itu sama sekali belum dipajakin dan itu tambahan ini memang menambah dari uh, aset perusahaan ya secara bersih ya. Nah, ini juga menjadi objek dari PPh. Nah, yang lain adalah penghasilan dari usaha berbasis syariah. Nah, ini untuk khusus dari syariah ini diatur di PP 25 tahun 2009 ya. Jadi usaha-usaha yang menganut prinsip syariah itu nanti akan ada objek PPh-nya tersebut. Imbalan bunga ya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini juga adalah objek PPh. Dan juga yang menjadi objek PPh adalah surplus dari Bank Indonesia. Ya, tentu Bank Indonesia adalah bank yang memang menstabilkan nilai tukar mata uang kita. Dia di sini biasanya mendapatkan keuntungan tertentu dari itu. Nah, ini menjadi objek PPh. Nah, kita coba menjelaskan
ada kategori yang disebut dengan dividen tadi. Kita menyebut mengenai dividen. Tadi saya sudah jelaskan mengenai dividen itu apa, ya. Jadi dividen itu adalah kita menyebutnya keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham. Ya. Nah, keuntungan ini ya itu akan dibagikan, ya, dibagikan, ya. Nah, kadang-kadang ini kita menyebutnya sebagai pembagian laba, ya, entah dia secara langsung ataupun secara tidak langsung, ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, inilah kita menyebutnya sebagai dividen. Nah, dividen juga bisa berarti pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang ingin dibubarkan, nah kemudian pemegang-pemegang saham di perusahaan tersebut kan tentu memperoleh kembali modal yang sudah dia setorkan di sini. Ya. Nah, modal yang disetorkan ini tentu akan pada suatu saat akan dibayarkan kembali kepada pemegangnya. Ya. Nah, pembayaran kembali inilah kita menyebutnya sebagai dividen. Termasuk di sini pemberian saham bonus. Ya. Jadi ada saham bonus yang diberikan kepada pemegang-pemegang saham. Ya. Nah, ini juga kita menyebutnya sebagai dividen. Ya. Nah, kemudian saham ini memang bisa juga ada tanpa penyetoran, ya, karena dia bisa dihasilkan dari kapitalisasi agio saham, jadi keuntungan dari saham yang diperoleh. Nah, dividen juga berarti pembagian laba dalam bentuk saham, ya, sama seperti yang di atas tadi, atau juga pencatatan tambahan modal, ya, yang dilakukan tanpa penyetoran, sama dengan yang di atas tadi, ya. Kemudian atau juga di sini jumlah yang melebihi jumlah setoran yang sahamnya diterima, yang setoran sahamnya diterima, atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham oleh perseroan yang bersangkutan. Ya, jadi ada orang yang menyetor saham kepada perusahaan, ya, kemudian saham itu dibeli, ya, dibeli lagi dan nanti dibeli kembali oleh orangnya. Nah, itu nanti kita menyebutnya sebagai dividen. Ya. Nah, atau juga di sini pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor. Jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar atau statuter yang dilakukan secara sah. Ya, jadi sama seperti yang tadi. Jadi ada pembayaran modal, ya, ya, yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ada keuntungan dari situ. Nah, ini juga kita menyebutnya sebagai dividen. Nah, ada juga yang menyebut dividen itu adalah pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, ya, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. Jadi sudah ada sinyal-sinyal bahwa dia akan mendapatkan profit, nah, dan dibayarkan. Nah, itu kita kategorikan sebagai dividen. Atau juga di sini bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi, ya. Jadi kalau ada investor yang memiliki obligasi kemudian mendapatkan keuntungan, nah itu kita menyebutnya dividen. Termasuk di sini adalah keuntungan di pemegang polis, ya, itu juga kita kategorikan sebagai dividen. Nah, kalau di koperasi dia pembagian sisa hasil usaha atau kita kenal dengan SHU, itu juga adalah dividen pengertiannya. Nah, pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham, ya, yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Ya, jadi ada pemegang saham dia mengambil keuangan, ya, dari perusahaan tersebut untuk dirinya pribadi. Ya, pengeluaran-pengeluaran inilah nanti kita kategorikan sebagai dividen. Nah, sekarang kita coba apa sih yang dimaksud dengan dividen terselubung? Jadi ada istilah-istilah tertentu, ya, yang kadang-kadang orang mungkin menyanggapnya itu sebagai dividen, tapi sebenarnya itu adalah dividen terselubung. Ya, artinya dia sesuatu yang tidak boleh disebut dengan dividen, ya, tetapi dikategorikan sebagai dividen. Nah, ini terjadi, ya, apabila pemegang saham dia sudah menyetor uang, ya, modalnya sudah disetor, kemudian modal itu diberikan pinjaman kepada perseroan, ya. Jadi dia dipakai oleh perusahaan itu untuk meminjamkannya kepada yang lain.
tapi dengan bunga yang nggak wajar. Jadi dikasih bunga yang lebih tinggi dari harga pasar. Nah, apabila terjadi demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayar dengan imbal hasil yang antara bunga yang dibayar tersebut dengan bunga yang ada di pasaran. Nah, itulah kita menyebutnya sebagai dividen. Nah, cuman bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen itu, ya, itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau nanti dimasukkan sebagai biaya, nah ini nanti yang kita menyebutnya sebagai dividen terselubung. Oke. Nah, coba kita lihat ilustrasinya ya. Ini seperti ini contohnya. Ini ada dua perusahaan, ya. Ini ada namanya PT ABC, kemudian ada PT XYZ. Nah, perusahaan PT ABC ini memiliki ya, saham di sini di PT XYZ. Nah, di sini PT ABC dia memberikan pinjaman kepada XYZ 2 miliar. Dia menetapkan suku bunga 15% ya per tahun. Ya. Nah, sedangkan suku bunga yang ada di pasaran itu sebenarnya bukan 15 tapi 12%. Ya. Jadi di sini ada keuntungan kan. Ya. Nah, jadi kalau nanti si ini perusahaan ini mau membayar ya bunga pinjamannya, ya itu kan dia 2 miliar dikalikan 15%. Jadi bayarnya ini 0,3 M. Ya. Sedangkan kalau kita lihat hitung-hitungan pasar, ya bunganya hanya 12% kan. Berarti hanya 0,24 seharusnya. Nah, di sini ABC, PT ABC ini, karena dia sudah meminjamkan uangnya ke XYZ, dia seolah-olah mendapatkan keuntungan yang kita sebut dengan dividen tadi. Nilainya adalah segini ya, 0,06 M. Nah, dividen yang terselubung ini nggak bisa dibebankan secara fiskal oleh PT XYZ. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena ini dia XYZ ini kan dia harus membayarkan kepada ABC tadi. Ya, tetapi dia XYZ ini tidak boleh melakukannya ya secara fiskal ya. Artinya apa? Kenapa? Karena ini nanti akan dianggap salah karena dia membebankan biaya yang seharusnya dia tidak perlu bebankan ya. Kenapa? Karena nanti dia akan dikenakan pajak PPh pasal 23 tarif dividennya. Jadi nanti ada pajaknya nilainya 15% yang akan dikenakan kepada PT XYZ. Nah, ini adalah bagaimana proses dividen terselubung itu terjadi ya dalam perusahaan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini masih mengenai objek PPh final ya. Nah, kenapa perlu ada pengenaan PPh final atas penghasilan tertentu ya. Jadi ada penghasilan perusahaan tertentu yang memang dikenakan pajak final. Nah, di sini ya penjelasannya pasal 4 ya. Ini pertimbangan yang mendasarinya diberikan perlakuan itu adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Jadi nggak terlalu ini ya kalau saya bilang. Jadi dia kalau sudah dia pajakin selesai urusannya, nggak ada hal-hal lain ya. Jadi yang penting dia dipotong pajaknya. Ya. Nah, ini kenapa harus ada PPh final. Kemudian yang B ini keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak. Jadi paling tidak ini adil, semua orang dipotong pajak dan selesai. Ya, jadi semua dikenakan pajak. Jadi sama rata semuanya kena ya. Dan juga PPh final itu tentu ada memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Ya, jadi bagaimana situasi ekonomi saat ini ya, apakah lagi surplus ataukah lagi defisit itu nanti akan berpengaruh ya. Nah, apa yang menjadi karakteristik ya penghasilan yang menjadi objek PPh final? Ya. Di sini penghasilan yang dikenakan PPh final itu tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lainnya yang non final ya dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan. Jadi kalau dia sudah dipotong pajak final sudah selesai dan itu nanti laporannya tersendiri dengan yang tidak final, jadi nggak akan digabung. Ya. Nah kemudian hal-hal lain ya jumlah PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau dia sudah dipotong pajak secara final, dia selesai, dia tidak bisa lagi diklaim atau dikreditkan. Oke.
Nah, ini juga disebut juga dengan non-prepaid tax ya. Nah, yang berikutnya adalah biaya-biaya yang digunakan ya untuk mendapatkan, menagih atau memelihara ya. Kita di sini singkat menjadi 3M. Ini penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final ya, itu tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan. Ya, jadi kalau dia sudah pajaknya difinalkan, berarti nanti dia akan tidak bisa dikurangkan ya, tidak bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan, pajak penghasilan. Nah, itu adalah objek dari PPh final, khususnya untuk pasal 4 ayat 2. Nah, kemudian kita coba lihat satu persatu nanti ya, ya untuk objek PPh final itu ya. Nah, mungkin objek PPh final ini akan banyak itemnya, ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, apa saja ya penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, di sini ada dari poin A sampai L ya. Mungkin nanti adalah jadi ada banyak di sini ya, tapi kita lihat di item dari A sampai L ini dulu ya untuk objek PPh final ya. Yang pertama di sini penghasilan berupa bunga deposito ya dan tabungan lainnya atau juga dari diskonto SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Dan ini landasan hukumnya ya, peraturan-peraturannya ya.
Mohon maaf, ya sinyal internet saya terputus ya. Saya lanjutkan kembali sebentar. Baik, mohon maaf sekali lagi ya, ada kesalahan teknis. Ya, saya lanjutkan kembali ya dari objek PPh final tadi ya, dari beberapa objek yang nanti akan kita bahas satu persatu ya. Pertama dimulai dari penghasilan berupa bunga deposito, kemudian berikutnya penghasilan berupa bunga obligasi dan surat utang negara. Ada lagi pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Ya. Nah, ini adalah objek-objek PPh final. Atau juga di sini yang D, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ya, kemudian ada lagi penghasilan berupa hadiah undian, kemudian penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, kemudian yang G ini penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan penghasilan perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Dan yang H ini penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian yang I penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Dan yang J penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Dan yang K penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang L penghasilan dari usaha yang diterima atau diperbolehkan yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini nanti kita bahas mendetail ya di bawah ini ya. Nah, kita coba lihat ya pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya yang menjadi objek pajaknya apa di sini. Ya, tentu yang menjadi objek adalah bunga deposito ya dan tabungannya tersebut atau juga diskonto sertifikat Bank Indonesia ya atau diskonto SBI. Kemudian juga bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri ya melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, ini adalah objeknya. Nah, berapa tarif pajaknya ya? Tarif pajaknya itu adalah untuk yang final itu adalah 20% ya dari jumlah bruto. Ya, apakah itu dari dalam negeri ataukah dari luar negeri atau BUT. Kemudian juga kalau untuk yang luar negeri ya, itu nanti tarifnya adalah 20% atau bisa berubah tergantung dari P3B ya, perjanjian pajak berganda atau kita sebut dengan tax treaty antar negara. Nah, di sini juga berbeda-beda antar satu negara dengan negara yang lain. Nah, apa yang menjadi pengecualian? Ya, tentu adalah bunga dari deposito dan tabungan atau diskonto SBI tersebut sepanjang jumlah depositonya itu di bawah 7,5 juta, 7.500.000 ya, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Jadi kalau nilainya di bawah 7,5 juta, berarti dia masih belum dikenakan pajak. Ya. Kalau dia memang dia 7,5-nya karena dipecah-pecah itu juga tidak dikenakan pajak ya. Ya atau dia dikenakan pajak ya asal dia nilainya tadinya besar kemudian dikecilin atau dipecah-pecah. Nah, nah, atau juga di sini yang dikecualikan ya bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank di luar negeri ya. Jadi kalau misalnya Merisa ada bunga itu diterima ya dari bank yang memang didirikan di sini di Indonesia. Ya, itu juga atau cabang bank di luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, yang lain yang dikecualikan adalah bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia
yang diterima atau diperoleh dana pensiun, ya, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, ya, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Nah, ini juga dikecualikan, ya. Pokoknya apabila dia SBI atau bunga deposito dari dana pensiun, ya. Tapi ini kita akan melihat atau mengacu pada peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang dikecualikan juga ya adalah bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, jadi kalau misalnya memang ada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah, ya dalam rangka misalnya pemilikan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, ya, atau RS yang kita kenal dengan RSS, ya, kapling siap bangun yang untuk rumah sederhana atau sangat sederhana, atau rumah susun sederhana, ya. Ini juga ditetapkan oleh peraturan, ya, yang nanti yang ada di peraturan yang memang sudah ditetapkan tersendiri untuk hal ini, ya. Itu adalah pengecualiannya untuk pajak dari bunga deposito. Bagaimana dengan bunga obligasi? Ya. Nah, bunga obligasi tentu yang menjadi objeknya adalah obligasinya, ya, atau kita juga menyebutnya surat utang atau juga surat utang negara, ya, karena obligasi itu kita sebut juga dengan surat utang. Nah, yang jangka waktunya harus lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan SUN atau surat utang negara? Ya, itu adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, ya, baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing, ya. Yang jaminan pembayarannya bunga dan pokoknya itu adalah oleh negara Indonesia, ya, sesuai dengan masa berlakunya, ya. Nah, jadi di sini itu yang dimaksud dengan surat utang negara, ya. Nah, kalau bunga obligasi sini yang dimaksud di sini adalah imbalan yang diterima, ya, yang diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Nah, berapa tarif pajaknya? Tarif pajak, ya, untuk bunga dari obligasi, ya, yang tentunya apabila dia ada kupon, kalau istilahnya di sini, ya, kita menyebutnya interest bearing bond, ya, itu adalah 15%, ya, untuk BP dalam negeri dan BUT. Nah, kalau untuk luar negeri, ya, tarifnya adalah 20%, ya, atau juga melihat dari tarif P3B-nya, ya, atau tax treaty tadi antar negara, ya. Nah, kemudian kalau untuk diskonto dari obligasi, ya, tetap sama 15%, ya, untuk WP dalam negeri dan BUT, dan 20% untuk yang luar negeri, ya, atau berdasarkan tarif P3B. Nah, untuk diskonto dari obligasi yang tanpa bunga atau zero coupon bond, ya, itu adalah 15%, ya, untuk WP dalam negeri dan BUT, ataupun 20% untuk luar negeri, ya, kecuali dari yang menggunakan tarif P3B. Nah, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh WP reksadana atau tadi kita menyebutnya WP dana investasi kolektif, ya, yang di sini, ya. Nah, ini nanti tarifnya adalah 5%, ya. Ya, asal dia tercatat di OJK, ya. Tapi sampai tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ke atas, ya, tarifnya adalah 10%. Ya. Nah, siapa yang menjadi pemotong pajaknya? Ya, pemotongnya adalah si penerbitnya, penerbit obligasi atau kustodiannya, ya, selaku agen pembayaran yang ditunjuk, ya, atas bunga obligasi atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi tersebut. Dan juga pemotongnya bisa perusahaan efek, perusahaan dealer atau bank, ya, selaku pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Ya, itu adalah pemotong-pemotongnya. Nah, apa yang menjadi pengecualian, ya, untuk bunga obligasi? Ya, ya, wajib pajak dana pensiun. Ya, jadi kalau misalnya dari dana pensiun, ya, pendiriannya yang disahkan oleh Menteri Keuangan, ya, itu ada persyaratannya, ya, jelas dia tidak dikenakan pajak. Atau di sini dari wajib pajak bank yang didirikan Indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia, ya, yang memang sudah dikenakan pajak pinal, pajak penghasilan berdasarkan tarif umum, ya, sesuai dengan Undang-Undang PPH. Ini adalah pengecualiannya.
Oke, ini sama ya, saya lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya ini adalah pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Nah, tadi kan obligasi, sekarang SPN kita nyebutnya, surat perbendaharaan negara. Ini adalah surat utang negara ya yang jangka waktunya paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Ya, itu pengertiannya. Nah, diskonto SPN ini ada selisih lebih ya antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Ya. Nah, kemudian harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder itu sendiri itu tidak termasuk dari pajak penghasilan yang dipotong. Nah, apa yang menjadi objek pajaknya? Ya tentu adalah atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN ya yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang sifatnya final. Ya. Nah, tarifnya sendiri ya 20% dari bagi WP dalam negeri dan BUT, kemudian 20% atau tarif sesuai ketentuan P3B yang berlaku bagi WP penduduk atau yang berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. Nah, siapa yang menjadi pemotongnya? Ya, pemotong pajaknya tentu adalah penerbit SPN atau emiten atau kastedian yang ditunjuk selaku agen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pembayaran SPN saat jatuh tempo. Ya. Nah, atau juga yang menjadi pemotongnya itu adalah perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara ya, maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Nah, apa yang menjadi pengecualian untuk SPN atau diskonto SPN ini? Ya, tentu adalah pertama adalah bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Ya, jadi ini pengecualiannya, ya, tidak dikenakan pajak. Yang berikutnya di sini adalah dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, yang berikutnya adalah reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan lembaga keuangan, ya, asal dia selama 5 tahun pertama sejak pendiriannya itu ya sudah diberikan izin ya. Ya, jadi itu persyaratan dia kalau dia ingin dikecualikan untuk membayar pajak ya. Nah, yang lain ya, yang berikutnya di sini adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ya. Nah, ini yang menjadi objeknya tentu adalah penghasilan berupa bunga simpanan ya yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia pada anggota-anggotanya ya. Yang nanti sifat pajaknya adalah final ya. Nah, tarifnya ya apabila bunga simpanannya itu masih di bawah 240.000 itu dia 0% tidak dikenakan tarif ya. Tapi apabila sudah bunganya sudah mencapai lebih dari 240.000 per bulan ya, itu akan dikenakan 10% pajak. Nah, yang menjadi pemotongnya tentu adalah koperasi ya yang melakukan pembayaran bunga simpanannya ya. Baik kepada anggota orang pribadi ya, ya, dia harus wajib membayar pajak penghasilan tersebut. Nah, bagaimana dengan pajak penghasilan untuk hadiah undian? Ya. Nah, ini yang menjadi objeknya tentu adalah hadiah undian itu sendiri ya. Ya, dalam bentuk apapun ya. Namanya apa itu semua tetap dia akan dikenakan pajak final namanya. Tarifnya itu adalah 25% dari bruto hadiah undian tersebut. Dan ya, pemotongnya adalah penyelenggara undian. Wajib memotong dan memungut pihak final atas hadiah undian tersebut. Nah, ini yang F ya. Jadi pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek. Ya, jadi kalau kita ada pendapatan dari jual-jual saham di bursa, ya ini nanti akan dikenakan pajak. Ya, tentu dari penghasilannya ya yang diterima. Nah, berapa tarif pajaknya? Ya, kalau dia pemilik saham pendiri, ya artinya yang sahamnya itu adalah yang pendirinya, tarifnya pajaknya adalah 0,1% dari jumlah bruto, ya nilai transaksi penjualan. Sedangkan bila pemilik saham pendiri itu sendiri, ya maka akan kenakan pajaknya 0,5%. Ya. Kalau yang tadi bukan, yang sekarang pemiliknya,
Nah, itu berarti lebih tinggi ya. Nah, cuman nilainya di sini adalah dari nilai saham perusahaan pada saat IPO ya, dari penawaran saham perdana, initial public offering. Nah, untuk memotong pajaknya tentu adalah penyelenggara bursa efek ya. Jadi wajib memungut pajak penghasilan ya yang ada di bursa. Nah, yang G ya, di sini untuk perusahaan modal Ventura ya. Nah, di sini transaksi penjualan sahamnya ya atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Ya. Nah, yang menjadi objeknya tentu adalah penghasilan perusahaan model Ventura tersebut ya, yang dari penjualan saham ya atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Nah, ini dikenakan PPh final. Nah, perusahaan pasangan usaha itu adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat. Ya, jadi siapa yang menjadi perusahaan pasangan usahanya? Ya, syarat-syaratnya ya, pertama dia adalah perusahaan kecil menengah ya atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian tarif pajak ya, untuk besarnya PPh finalnya ya untuk di sini adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal ya di sini PP nomor 4 tahun 95. Nah, dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan PPh finalnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, apa saja yang dikecualikan di sini ya tentu adalah atas penghasilan perusahaan oleh Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Jadi dari syarat-syarat tadi, kalau dia tidak memenuhi, berarti dia akan dikecualikan. Jadi dia tetap kan dikenakan pajak. Nah, mengingat perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dalam perusahaan pemerintahan ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal Ventura diwajibkan melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini. Jadi ada pembukuan baru dia akan diperlakukan. Nah, yang berikutnya di sini adalah pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, di sini yang menjadi objek pajaknya ya tentu adalah dividen ya yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri ya akan dikenakan pajak PPh final. Nah, berapa tarifnya? Nah, ini nanti 10% tarifnya ya, pasal 17 ayat 2C ya, Undang-Undang PPh. Yang menjadi pemotong pajaknya ya tentu adalah pihak yang membayar atau pihak yang lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Nah, yang dikecualikan ya untuk pajak atas dividen ya apabila dia dividen ini diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini nanti dia tidak dikenakan pajak. Ya. Ini mengacu di undang-undang terbaru ya, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1. Jadi ini pengecualian untuk dividen yang diinvestasikan kembali. Nah, kita melanjut ke pajak penghasilan yang final yang untuk jasa konstruksi ya atau penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Nah, ini kita bagi di ada yang tahun 2000 sampai dengan 2021 dan ada yang setelahnya. Setelah tahun 2021, jadi setelah tahun 2021 berarti setelah tahun 2022. Nah, yang menjadi objeknya ya untuk konstruksi ya ini tentu adalah usaha dari jasa konstruksi tersebut ya, penghasilannya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan jasa konstruksi ya? Di sini ada jasa perencanaan pekerjaan konstruksi ya. Ada jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tadi perencana, kemudian berikutnya pelaksananya, dan yang terakhir ini adalah jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. Ya. Nilai kontraknya yaitu adalah nilai yang tercantum dalam kontrak jasanya. Nah, berapa tarifnya? Nah, sampai tahun 2021 untuk pelaksana konstruksi ya
yang bila dia memiliki kualifikasinya kecil, ya dikenakan 2%. Kemudian untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa tidak ada kualifikasi usaha, akan lebih tinggi tentu 4%. Nah, apabila pelaksana konstruksi yang dilakukan penyedia jasa itu tidak masuk huruf A dan B ya, jadi bisa kategorinya menengah atau besar, itu dia dikenakan 3%. Nah, untuk perencana konstruksi atau pengawas konstruksi ya, yang dia tidak yang memiliki kualifikasi usaha, dia dikenakan 4%. Tapi kalau dia tidak memiliki kualifikasi usaha, dikenakan tarif 6%. Siapa yang menjadi pemotongnya? Ya, ini dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Ya, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa. Ya, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Ya, jadi itu adalah pemotongnya. Nah, bagaimana dengan setelah tahun 2022? Nah, ini undang-undang pajak terbaru ya. Jadi di sini dikatakan ya, objek pajak untuk jasa konstruksi itu adalah final sifatnya. Nah, kemudian yang dimaksud jasa konstruksi di sini ada perbedaan ya dengan yang tadi ya. Di sini jasa konstruksi itu adalah pertama layanan jasa konsultan konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi ya. Nah, jadi ada dua kategorinya. Nah, di sini pengguna jasanya adalah orang pribadi atau badan, termasuk BUT sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap sebagaimana pemberi layanan jasa konstruksi. Nah, kemudian nilai kontrak jasa konstruksi, ya, nilai yang tercantum, ya, atau seharusnya tercantum dalam kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Nah, di sini usaha jasa konstruksi ada klasifikasinya ya. Yang pertama, klasifikasi usaha jasa konsultan konstruksi untuk sifat umum. Dan yang kedua, yang konsultan konstruksi untuk yang sifatnya spesialis. Ketiga, klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum. Yang keempat, pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis. Dan yang kelima, klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Nah, jadi usaha jasa konstruksi itu jadi ada namanya konsultan konstruksi, ada namanya pekerjaan konstruksi, dan ada satu lagi pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya, itu kategorinya. Nah, tarif pajaknya tentu akan berbeda dengan yang tahun 2021 ke bawah. Nah, mulai 2022 seperti ini tarifnya. Nah, dia dikenakan 1,75% apabila pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha atau SBU, ya. Baik dia kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk orang perseorangan. Ya. Nah, dikenakan tarif 4% apabila tidak ada sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi. Ya. Nah, apabila pekerjaan konstruksinya tadi ya yang di atas ya dia bukan kategori kecil dan dia juga eh, tidak ada sertifikat badan usahanya, jadi di antara kedua itu di atas, maka dikenakan tarif 2,65%. Nah, untuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, yang ada SBU-nya, sertifikat badan usahanya, tarifnya 2,65%. Tapi kalau dia tidak memiliki badan SBU atau sertifikat badan usaha, tarifnya menjadi lebih besar, ya, 4%. Ya. Ini untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Untuk jasa konsultan konstruksi, ya, yang memiliki sertifikat badan usaha, dikenakan tarif 3,5%. Sedangkan apabila tidak memiliki sertifikat badan usaha, dikenakan tarif 6%. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi, ya dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPH. Nah, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi, termasuk dalam penghitungan nilai kontrak jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan yang sifatnya final. Nah, itu adalah bagaimana pajak penghasilan ya atas penghasilan dari jasa konstruksi.
Nah, yang berikutnya ini adalah yang poin J ya. Ini adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya. BPH kalau kita dulu menyebutnya BP, biaya perolehan, BPH, TB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, apa yang menjadi objeknya? Ya, di sini kalian perhatikan objek pajaknya, ya tentu adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ya, ini penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunan ya. Bisa melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris ya, ya yang disepakati antara para pihak. Kemudian di sini juga perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB ya, tanah atau bangunan ya, ya beserta perubahannya. Ya, jadi penghasilannya pertama dari pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani. Ya. Nah, ada juga pihak pembeli di sini. Ya. Pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi kategorinya. Berapa tarif pajaknya? Ya, ini adalah 2,5% ya, dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ya. Selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, kemudian tarifnya juga jadi 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan atas tanah bangunan, ya, berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana, ya, yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan atas tanah bangunan. Atau juga 0% ya apabila memang itu pengalihannya kepada pemerintah ya, atau BUMN ya yang memang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana untuk memotong pajaknya? Nah, jadi untuk transaksi penjualan, ya tukar menukar, penjajian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan ya, dengan menggunakan SSP pada bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akte keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang menjadi pemotong ya untuk penjualan tukar menukar pelepasan hak penyerahan hak ya yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum ya PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. Nah, apa yang menjadi pengecualian? Ya, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah bangunan ya dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kemudian ada lagi orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat badan keagamaan, pendidikan, sosial, ya. Nah ini juga dikecualikan. Kemudian juga badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, ya ini juga dikecualikan. Ya. Juga pengalihan harta berupa tanah dan bangunan karena waris. Ada badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada lagi orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Kemudian orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak
yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Ini adalah pengecualian untuk itu semua. Kemudian bagaimana dengan pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan? Nah, ini pengertiannya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan bangunan? Ya, di sini adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Ya, kemudian yang disebut dengan penyewa, ya, ini adalah orang pribadi atau badan yang menyewa tanah dan atau bangunan pemilik atau pihak yang menyewakan tanah dan atau bangunan. Kemudian ada istilah lagi BGS, bangun guna serah ya. Jadi ini adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya. Nah, jadi ada istilah-istilahnya ya yang disebut dengan BGS. Nah, kalau investor tentu di sini adalah bisa orang, bisa badan ya yang diberikan hak untuk mendirikan suatu bangunan dan menggunakan atau mengusahakan bangunan berdasarkan perjanjian bangunan dasar selama masa perjanjiannya. Nah, apa yang menjadi objeknya? Objek pajaknya yang pertama adalah penghasilan ya dari persewaan tanah dan bangunan, baik sebagian atau seluruh bangunan yang diterima ya, yang diperoleh orang pribadi atau badan ya, ini akan dikenakan pajak penghasilan yang sifatnya final. Kemudian termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian bangun berdasar. Ya. Ini bisa meliputi ya yang pertama penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian bangun berdasar. Kemudian yang kedua itu penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangun berdasar berakhir. Kemudian yang ketiga penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian bangun berdasar berakhir. Dan yang keempat ini adalah penghasilan lain terkait perjanjian bangun gudang serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian bangun gudang serah. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan syarat-syaratnya tadi ya untuk melakukan pemotongan terhadap wajib pajaknya. Nah, untuk tarifnya sendiri ya tentu adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Ya. Nah, jumlah nilai bruto nilai persewaan ya tanah dan bangunan itu merupakan jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk perawatannya, biaya pemeliharaannya, biaya keamanan, biaya layanan dan sebagainya. Ya. Kemudian jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan yang ada di pasal tadi itu adalah diterima atau diperoleh oleh pribadi dalam bentuk bangunan ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B dan C ya adalah nilai bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dan investornya. Nah, yang keempat di sini nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditentukan berdasarkan nilai yang tertinggi ya antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak bangunan. Pemotong pajak. Nah, ini pemotongnya di sini ya. Pertama adalah atas penghasilannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ya itu diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan. Ya, jadi wajib dipotong pajak penghasilannya oleh penyewa. Kemudian yang kedua, pemotong pajak yang sebagaimana dimaksud ayat 1 itu adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, ya, penyelenggara kegiatan, BUT, KSO, perwakilan perusahaan luar negeri ya, dan orang pribadi ya, entah dalam negeri atau ditunjuk oleh Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan. Nah, kemudian dalam hal penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PP yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, yang keempat, wajib pajak yang melakukan pemotongan dan membayar sendiri PPh yang terutang itu wajib menyetorkan melaporkan PPh-nya tersebut. Nah, apa yang dikecualikan dari sini ya untuk penghasilan dari sewa tanah bangunan itu adalah tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh jika jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Ya, jadi itu pengecualiannya untuk sewa ini. Nah,
Bagaimana dengan pajak penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu? Nah, ini biasanya adalah untuk UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah. Nah, ini objek pajaknya tentu adalah penghasilannya ya, yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri ya, yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, wajib pajak yang berhak ya, berhak dikenakan PPh final itu adalah pertama orang pribadi, yang kedua WP badan yang bentuknya seperti koperasi, perseroan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Itu adalah persyaratannya. Nah, tidak termasuk ya, yang pertama yang WP memilih untuk tidak dikenai PPh berdasarkan pasal 17 itu. Kemudian WP berpajak badan terbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya, jadi misalnya kantor akuntan, kantor konsultan hukum ya, profesi-profesi khusus itu dia tidak termasuk. Kemudian yang ketiga wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan. Ya. Ini dia mendapatkan fasilitas ya berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPh atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ya tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya. Nah, yang D ini adalah wajib pajak berbentuk badan usaha tetap, untuk usaha tetap. Tarifnya berapa? Ya, tarif pajak finalnya adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Nah, pelunasannya bagaimana caranya? Ya, tentu disetor oleh pajak oleh WP yang memiliki peredaran bruto tersebut, atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk. Ya, nah di sini dia bisa melakukannya. Nah, pengecualian untuk yang pajak di atas ya itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya. Kemudian yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan tersendiri. Yang keempat adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, ini adalah ketentuannya yang tidak yang dikecualikan untuk peredaran dari peredaran bruto tertentu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta permisi sebentar ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pajak penghasilan final ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana objek pajak badan yang dikecualikan, pengecualian terhadap objek pajak badan ya. Ini ada di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, yang pertama yang dikecualikan sebagai objek pajak itu adalah bantuan atau sumbangan dan harta hibah ya. Kemudian yang kedua warisan, kemudian yang ketiga harta sebagai pengganti saham dalam bentuk natura, dan yang kelima pembayaran dari perusahaan asuransi, kemudian keenam dividen atau bagian laba, kemudian yang ketujuh iuran yang diterima dari dana pensiun, kemudian yang kedelapan ini adalah penghasilan dari modal yang diterima dana pensiun, kemudian selanjutnya bagian laba anggota yang diterima anggota perkumpulan, kemudian penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura, beasiswa, kemudian sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba,
kemudian bantuan atau sumbangan dari BPJS, kemudian ada dana setoran penyelenggara ibadah haji, kemudian sisa lebih yang diterima badan atau lembaga sosial. Nah, ini adalah pengecualian dari objek pajak. Nah, kita lihat dari yang pertama. Yang pertama ini adalah bantuan atau sumbangan, ya, termasuk zakat dan harta hibah. Nah, bantuan atau sumbangan, ya ini tentu kita sudah tahu ya, biasanya diterima oleh lembaga keagamaan, ya, yang dibentuk oleh pemerintah atau disahkan oleh pemerintah, atau penerima sumbangan yang berhak. Ya, ini keterikatannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ada juga zakat. Ya, ini zakat ini bisa diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat, ya, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Atau penerima zakat yang berhak, ya, atau juga sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Nah, ini ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, satu lagi adalah harta hibah, ya, yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, ya, bisa ayah, kemudian ke anaknya, ya. Kemudian badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi. Kemudian ada orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, jadi pengusaha kecil. Nah, di sini kita lihat ya, apabila sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, semuanya itu ya, hubungan usaha atau hubungan pemilikan atau hubungan penguasaan, ya, ini bukan objek pajak. Jadi dia tidak menjadi objek pajak apabila ada hal-hal yang seperti ini. Ya. Nah, begitu juga dengan warisan. Ya, warisan ini adalah subjek pajak, juga bisa menjadi objek pajak. Ya, jadi dua ya. Jadi dia disebut dengan subjek pajak apabila dia menggantikan yang berhak, apabila belum dibagikan kepada ahli waris. Nah, sedangkan dia menjadi objek pajak apabila telah dibagikan dan diterima oleh ahli waris yang berhak. Nah, warisan yang diterima oleh ahli waris keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan pihak pewaris telah meninggal, ini juga bukan objek pajak. Nah, harta sebagai penyertaan modal. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal atau in-bank, ya. Nah, ini setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Nah, ini juga adalah bukan objek pajak. Nah, yang berikutnya ini adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, ya, atau kita menyebutnya benefit in kind. Ya. Jadi Undang-Undang tahun 2008 ya, tahun 36 Undang-Undang sebelumnya, ya, ini dipecah ya. Ada yang namanya bukan objek pajak dan ada yang objek pajak. Nah, yang bukan objek pajak di sini ya, apabila ya imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima ya atau diperoleh dalam bentuk natura, bukan dalam bentuk uang ya, dan atau kenikmatan ya, bisa penggunaan fasilitas ya dari pemerintah atau dari WP, itu adalah bukan objek pajak. Nah, yang apabila dia menjadi objek pajak apabila pemberian imbalan itu berupa kenikmatan atau natura itu bukan wajib pajak ya. Jadi misalnya perwakilan diplomat negara asing ya. Nah, kemudian wajib pajak yang dikenai PPh yang sifatnya final, kemudian wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan norma perhitungan khusus atau dim profit, contoh wajib pajak usaha jasa pelayaran di luar negeri. Nah, itu undang-undang sebelumnya. Nah, di undang-undang yang terbaru saat ini, ya Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, yang menjadi bukan objek pajak itu adalah ya apabila naturanya itu meliputi makanan, bahan minuman atau minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, kemudian natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD dan atau APBD desa. Dan yang kelima adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini bukan menjadi objek pajak. Nah, yang menjadi objek pajak ya
apabila penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau diperoleh dalam bentuk natural atau kenikmatan selain 5 yang di atas, ya, itu dia menjadi objek pajak. Itu di undang-undang terbaru. Nah, bagaimana pengecualian objek pajak PPh Badan? Ya, lanjut selanjutnya adalah pembayaran dari perusahaan asuransi. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya di Undang-Undang PPh tahun sebelumnya di tahun 2008, ya, di sini yang menjadi bukan objek pajak itu adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, ya, itu bisa berupa asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Nah, itu adalah bukan objek pajak. Nah, di undang-undang terbaru, ya, yang menjadi bukan objek pajak itu adalah kalau dia karena kecelakaan, sakit, atau meninggal, orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi jiwa. Nah, di luar itu dia menjadi objek pajak. Nah, bagaimana dengan dividen atau bagian laba? Nah, di Undang-Undang tahun 2008, ya, yang menjadi bukan objek pajak itu dividennya, ya, itu adalah dividen yang diterima atau diperoleh secara terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, operasi BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Ya. Pertama, ya, dividen itu dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian yang kedua, bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang mengelola dividen, paling rendah 25% dari jumlah modal disetor. Nah, itu dia bukan objek pajak. Nah, sedangkan yang menjadi objek pajak, ya, itu adalah dividen atau bagian laba yang diterima oleh wajib pajak selain badan-badan di atas. Ya. Seperti orang pribadi, baik dalam negeri atau luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan, dan organisasi sejenis, dan sebagainya. Itu adalah baru menjadi objek pajak. Nah, bagaimana dengan undang-undang sekarang? Di undang-undang yang terbaru, di Undang-Undang HPP tahun 2021, ya, nomor 7 tahun 2021. Bukan objek pajak, ya. Jadi dividen itu apabila berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak, pertama orang pribadi dalam negeri, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Ya, kemudian badan dalam negeri. Nah, ini juga bukan objek pajak. Nah, kalau yang dari luar negeri, ya, ada penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan. Ya, yang pertama, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Ya, yang kedua, dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, diinvestasikan di Indonesia sebelum Dijen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2. Nah, jadi itu dia dua-duanya, ya, kategorinya di sini adalah tidak bukan merupakan objek pajak. Menurut undang-undang terbaru, ya. Nah, bagaimana dengan iuran yang diterima dana pensiun? Baik undang-undang sebelumnya dan undang-undang HPP, ya, itu memang semuanya adalah bukan objek pajak. Ya, karena undang-undang yang sebelumnya dia apabila iurannya itu sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, ya. Sedangkan kalau yang di undang-undang terbaru, ya, iurannya itu bukan oleh Menteri Keuangan, ya, tapi disahkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bagaimana penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun? Ya, baik dari Undang-Undang PPh 2008 sama ataupun dengan Undang-Undang HPP 2021, ya, ya, itu dua-duanya bukan objek pajak. Ya. Jadi di sini penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu, ya, yang sifatnya tidak spekulatif atau beresiko tinggi, dan dia ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Nah, yang di Undang-Undang terbaru dia tidak ada putusan Menteri Keuangan, ya, jadi dia tetap bukan objek pajak. Nah, yang berikutnya ini adalah bagian laba yang diterima anggota perkumpulan, ya, di Undang-Undang tahun 2008, ya,
maupun Undang-Undang tahun 2021, ya di sini dua-duanya bukan objek pajak ya. Nah, di sini yang dimaksud yang di sebelumnya, di undang-undang sebelumnya, dia bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komunitar yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan fungsi, termasuk perumahan unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Jadi Undang-Undang HPP 2021, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, ya, perseroan komunitar yang modalnya tidak terbagi. Jadi ada tambahan di sini ya. Termasuk di sini adalah kontrak investasi kolektif ya antara manajer investasi dan bank kastodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kastodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Nah, ini dia bukan objek pajak. Nah, yang berikutnya di sini ya, pengecualian untuk objek pajak badan ya, di penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Ya. Nah, di sini kan kita sudah sempat membahas sebelumnya ya, yang dimaksud dengan modal ventura atau venture capital ini adalah badan usaha melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Pernyataan modal perusahaan ventura itu diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek atau perusahaan startup. Ya. Penghasilan yang diterima ya untuk oleh perusahaan modal ventura itu berupa bagian laba dari badan pasangan usaha. Asal syaratnya ada, ya, badan pasangan usaha tersebut didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia. Kemudian yang kedua merupakan perusahaan mikro kecil menengah yang menjalankan kegiatan usaha dalam sektor-sektor usaha diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Nah, ini semua adalah bukan objek pajak. Beasiswa. Nah, beasiswa di sini ya, dia menjadi objek pajak ada persyaratannya. Sedangkan dia juga bukan objek pajak apabila ada persyaratannya. Kalau kita lihat di sini ya, beasiswa bukan objek pajak ya. Apabila penghasilannya itu berupa beasiswa dari subjek pajak dan atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu ya, meliputi beasiswa yang diterima ya. Yang pertama, dia oleh penerima beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri, ya, bukan objek pajak. Nah, dia menjadi objek pajak ya apabila penghasilan berupa beasiswa itu ya syaratnya adalah wajib pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan kepenguasaan. Kemudian pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari wajib pajak badan itu memberikan beasiswa memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau samping 1 derajat. Nah, kemudian yang ketiga, wajib pajak orang pribadi, pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima beasiswa. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam objek pajak. Sisa lebih ya yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba. Nah, ini sisa lebih ini adalah bukan objek pajak ya, asal syarat-syaratnya ya. Pertama, badan atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan harus sifatnya non-profit atau nirlaba. Yang kedua, pendidikan beserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja. Yang ketiga, pendidikan serta penelitian dan pengembangannya diselenggarakan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang membidangnya. Kemudian yang keempat, jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan atau pengadaan kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Ya. Kemudian yang kelima, dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun ya sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Nah, ini di sini masuk ke dalam PMK 68 ya tahun 2020 ya. Bagaimana tentang penghasilan, perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima ya atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya sisa lebih yaitu adalah selisih lebih dari perhitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenakan pajak final. Pajak penghasilan yang sifatnya final. Ya. Nah, ini termasuk bantuan, sumbangan, harta hibah,
kemudian biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, biaya pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan dan penelitian, atau biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu dan layanan pendidikan atau penelitian dan pengembangan. Nah, ini semua adalah bukan objek pajak. Nah, yang berikutnya yang pengecualian objek pajak badan ya, itu adalah bantuan atau sumbangan yang dibayarkan oleh BPJS ya. Baik di Undang-Undang 2008 ataupun Undang-Undang 2021 ya, yang bukan objek pajak itu adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS ya. Kalau yang tahun 2008 dia hanya menyebutkan ya yang sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan kalau di Undang-Undang terbaru tidak disebutkan. Termasuk di sini bukan objek pajak, itu adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Ya. Nah, di sini disebutkan ya di Undang-Undang 2021 ya, penghasilan yang disetor kepada BPIH ya dan dikembangkan ya itu nanti dia bukan merupakan objek pajak. Nah, yang berikutnya ini adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial atau keagamaan ya di Undang-Undang HPP terbaru ya. Di sini dia bukan objek pajak ya. Yang penting di sini di jangka waktunya 4 tahun sejak diperolehnya dari sisa lebih tersebut. Oke, nah itulah materi saya mengenai PPh Badan yang hari ini saya jelaskan. Ya, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Ya, Pak Helmi, bentar Pak. Saya baru nyampe perjalanan. Oke, apakah kita bisa selesaikan untuk materi hari ini? Saya sudah menjelaskan dan saya sudah menawarkan ke peserta untuk bertanya dan belum ada yang mau menanyakan. Apakah bisa ditutup sekarang? Baik, teman-teman, terima kasih Pak Helmi. Untuk teman-teman Baik. yang lain mungkin sebelum saya tutup, kira-kira teman-teman cukup jelas untuk materi malam ini. Tidak apa ada pertanyaan? Pinjam motor dulu dan dimasukin. Izin Pak Helmi. Baik, bila Baik. teman-teman semua Oke. sudah ada pertanyaan, mungkin dari Pak Helmi ada yang mau disampaikan. Saya akan mau share absen terlebih dahulu di kolom obrolan. Oh ya, untuk materinya nanti saya akan share ke admin dan nanti bisa kalian peroleh melalui grup ya. Itu saja? Baik, Ya. baik teman-teman.
Untuk absensinya, saya akan share di kolom obrolan sambil nanti ditutup ya untuk pertemuan malam ini. Oke, baik teman-teman, absensi linknya sudah saya share di grup. Baik, sebelum saya akhirin, terima kasih teman-teman semua atas pertemuan malam ini yang telah hadir, dan juga terima kasih Pak Helmi atas materi yang disampaikan. Semoga Bapak juga diberikan kemudahan dalam kegiatannya. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya pada hari Senin depan, insya Allah kita akan bertemu kembali di materi kedua. Oke, Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhirin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nah, semoga kita semua bisa diberikan kelancaran. Ya, saya pamit Iya, mundur. Pak. Ya, terima kasih. Ya. Bagi teman-teman yang belum absen, saya persilakan absen terlebih dahulu.